Ya, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah online maupun onsite, kita bersyukur karena 2 minggu lagi kita boleh melewati tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru. Semua karena kasih setia Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali ya di dalam momen-momen Natal ini sebuah firman Tuhan yang berjudul Lahirnya Seorang Hamba. Minggu lalu kita sama-sama mendengar bagaimana Yesus itu adalah raja. Bagaimana kelahirannya sebagai raja itu berbeda dari raja-raja yang lainnya. Jika raja-raja yang lainnya lahir di istana, di tempat yang mewah, dirayakan begitu meriah, tapi berbeda dengan Yesus. Sekalipun dikatakan Yesus adalah raja yang kekal, tapi dia lahir di palungan. Yesus dikatakan raja yang kekal, dia lahir di sebuah kota yang sangat terpencil, yaitu kota Nazaret. Sekalipun dikatakan raja yang kekal, yang datang ke sana adalah orang-orang yang terasing, yaitu para gembala. Dan yang lebih menarik, kita hari ini sudah tahu bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Sebagai seorang raja, dia bukan raja yang diktator. Sebagai seorang raja, pemimpin, dia bukan memimpin dan memerintah dengan kekerasan, dengan otoriter. Tapi dia memberikan sebuah treatment yang luar biasa dalam memimpin, yaitu terlebih dahulu melayani. Biasanya seseorang ketika dia mau menjadi seorang raja, ya, hari-hari ini seorang pemimpin, ya, Indonesia di tahun politik kita bisa lihat ya ada 3 calon, mereka semua berkampanye, ya, menyatakan janji-janjinya ini dan itu, ini dan itu. Apalah artinya seorang pemimpin jika tidak ada orang yang mau dipimpin? Apalah artinya seorang raja jika tidak ada orang yang mau tunduk terhadap perintah raja? Yang menarik Bapak Ibu Saudara, cara Yesus untuk menarik kita, cara Yesus untuk membawa orang-orang bersedia dipimpin olehnya, cara Yesus untuk membawa orang-orang bersedia masuk dalam otoritasnya adalah dengan melayani mereka dengan begitu sempurna. Ya, inilah cara yang Tuhan gunakan. Ada cara-cara yang banyak dunia lakukan untuk menarik orang mau memilih dia sebagai pemimpin dan mau dipimpin dengan cara otoriter, dengan menebar janji dan sebagainya. Tapi yang Yesus lakukan tidak demikian. Yang Yesus lakukan adalah melayani mereka. Sehingga orang-orang yang terlayani ini mereka punya kesadaran bahwa inilah pemimpin yang terbaik. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Lahirnya Seorang Hamba. Kita mau lihat sama-sama firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow! Kenapa hari ini saya beri judul firman Tuhan Lahirnya Seorang Hamba? Karena misi yang Yesus bawa ke dalam dunia itu bukan untuk dilayani. Tetapi misi yang Yesus bawa ke dalam dunia di dalam momen Natal ini kita mau mengingat kembali bahwa dia mau menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Bahwa dia mau menjadi pelayan kita, dia mau memberikan kita hidup. Ini akan kita pelajari hari ini. Yang menarik Bapak Ibu, Yesus mau menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Di slide saya tuliskan, ini yang sering kali terjadi. Selama kita membenarkan diri, selama kita tidak mau mengakui keberadaan diri kita ini adalah tercengkram oleh dosa, maka kehadiran Yesus bagi kita
tidaklah begitu penting, apalagi melayani dia. Jika kita tidak menyadari sungguh-sungguh, menerima keberadaan diri kita bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita akan memandang kehadiran Yesus itu bukan satu hal yang penting, apalagi mentaati perintahnya. Ya, saya dulu di masa-masa kerbaung-baung, banyak sekali yang kasih nasihat sama saya. Dan salah satu nasihat yang paling sering saya dengar adalah, Yesus sudah mati buat kamu. Ayo dong kamu hidup sungguh-sungguh, ayo dong kamu hidup bertobat. Apa yang saya katakan? Saya gak pernah minta Yesus mati di salib. Dia yang mau mati di salib, jadi gak usah bawa-bawa saya, karena saya gak pernah minta. Bagi saya di momen itu, kematian Yesus bukan satu hal yang penting. Apalagi mentaati firman-Nya itu satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Hari ini kita mau menyadari bagaimana supaya kehadiran Yesus itu kita bisa nikmati, terasa begitu penting di dalam kehidupan kita. Mari saudara, berhentilah membenarkan diri. Ya, berhentilah menolak, mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Seringkali kita memakai standar dunia untuk menilai diri kita. Hal itu mah wajar. Ya, firman Tuhan berkata nggak boleh gini. Hal itu mah wajar atuh. Sekali-sekali mah nggak apa-apa. Aku kan lakukan itu sebagai akibat. Ya aku melakukan itu, tapi aku lebih baik dari orang itu. Seringkali pemikiran-pemikiran demikian itu merupakan pemikiran-pemikiran pembenaran diri yang akhirnya membuat kita jadi merasa aku gak perlu diampuni. Aku bisa lebih baik dari dia dan itu udah cukup. Mari saudara, kita lihat bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama kali. Manusia yang pertama diciptakan adalah Adam dan setelah itu ada Hawa. Saya mau tanya, berapa kali Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? 5 kali? Berapa banyak buah yang dimakan oleh Hawa dari pohon pengetahuan baik dan jahat? 1. Gak banyak. Orang bisa bilang gini, Hawa kan baru makan 1, kok Tuhan gak tolerir sih? Hawa kan baru sekali jatuh, tapi kok Tuhan kayaknya tidak memberi kesempatan sih? Ada lagi orang yang berkata gini, Hawa itu kan makan buah karena dibujuk oleh si ular. Jadi yang salah adalah ular. Hawa itu melakukan itu sebagai akibat dari bujukan. Kok Tuhan gak tolerir sih? Apalagi si Adam. Tuhan, Adam itu kan makan karena ikutan Hawa makan. Tapi kita tahu kan, sekalipun Hawa baru sekali jatuh dalam dosa, Adam sekali jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka langsung dikeluarkan dari Taman Eden dan gak boleh lagi makan buah dari pohon kehidupan. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat tegas sama yang namanya dosa. Tuhan itu gak kompromi sama yang namanya dosa. Tuhan itu gak tolerir sedikit pun sama yang namanya dosa. Sekalipun mungkin kita bisa berkata, aku lakukan itu karena aku diperlakukan terlebih dahulu. Aku melakukan ini sebagai akibat. Tetap saudara, standar itu baku dan tegas. Manusia banyak excuse, tapi di hadapan Allah pelanggaran tetaplah pelanggaran dan hukuman harus dijalankan. Untuk kita lebih mengagumi, menyadari, takjub akan kasih Yesus, mari sore ini kita bicarakan tentang dosa. Next. Sebelum kita lebih jauh, mari kita bicarakan tentang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Semakin kita menyatakan aku mah gak salah, sebetulnya di hadapan Allah kita adalah orang yang sangat bersalah. Semakin kita menyatakan bahwa aku mah selalu menghidupi kebenaran, dia mah tidak demikian, aku lebih baik dari orang itu, aku tidak berdosa. Tuhan mengatakan sesungguhnya kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran tidak ada dalam diri orang itu, yang ada dalam diri orang itu adalah ketidakbenaran yang tidak mau diakui. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lewat dua ayat ini, di hadapan Allah ketika kita menyatakan bahwa aku tidak berdosa, sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalam kita. Roma 5 ayat 12 menyatakan bahwa dosa itu sudah menjalar. Namanya menjalar, itu terpapar tanpa disadari. Namanya menjalar, penyakit itu masuk dalam diri kita, padahal kita gak mau dan kita gak bisa menolak. Itu namanya menjalar. Dan keberdosaan Adam dan Hawa, yang mungkin kita bilang itu kan cuma sekali, tapi langsung diusir. Hawa itu melakukan kan karena akibat, Adam juga melakukan karena akibat. Mestinya Tuhan kompromi dong. Saya mau katakan, dosa itu menjalar dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan kita semua tahu, dosa itu menuntun kita kepada maut. Di dalam Roma 1 ayat 30 sampai 32. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, mereka kurang ajar, mereka congkak, mereka sombong, mereka pandai dalam kejahatan, ya. Tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini semakin relate dengan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita ini adalah orang-orang yang tahu bahwa sombong itu salah, congkak itu salah, ya, tidak setia itu salah. Kita itu tahu bahwa dosa pelanggaran itu mengakibatkan kebobrokan, penghukuman dan kerugian bagi kita. Tapi kita perhatikan, seringkali kita tidak mampu berkata tidak, bukan? Kita udah tahu keberdosaan kita itu mendatangkan dampak buruk bagi keluarga kita. Keberdosaan kita itu mendatangkan masalah yang lebih besar lagi bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan dosa kita itu seringkali mendatangkan musibah. Dan kita dikatakan sebagai orang-orang egois. Pernah Bapak Ibu dengar pasanganmu, orang tuamu atau anakmu katakan, kamu egois. Kamu mentingin diri sendiri. Itu merupakan satu sinyal bahwa keberdosaan kita itu dampaknya bukan bagi kita aja, tapi buat lingkungan. Tapi perenungannya, seringkali itu nggak membuat kita berhenti melakukan salah, bukan? Di sini menunjukkan bahwa dosa, sekali lagi, bukan masalah tindakan, tapi dosa ini bicara masalah hati yang membangkang. Dosa bukan bicara sekedar masalah pelanggaran, tapi sikap hati yang menyimpang dari kebenaran. Dan kita tahu, penyimpangan keberdosaan kita seharusnya dibalas dengan penghukuman. Tapi di slide saya tuliskan, ini kabar baik bagi setiap kita.
Kesempurnaan pelayanan. Di slide boleh tolong ditampilkan? Oke. Pelayanan Yesus yang begitu sempurna ditunjukkan bukan untuk manusia yang baik. Bukan untuk manusia yang tidak pernah berdosa, tetapi untuk manusia yang berdosa, yang menolak dan memberontak terhadap Dia. Mari kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang Dia layani. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah restoran, kenapa pelayan mau melayani Anda? Karena mereka tahu setelah makan Anda akan bayar. Ya, tapi Yesus, Dia datang melayani dan Dia sangat tahu orang-orang yang dilayaninya ini adalah orang-orang yang menolak Dia. Orang-orang yang Dia layani ini adalah orang-orang yang gak bisa dengan sekejap hidupnya berubah. Orang-orang yang dilayaninya adalah orang-orang yang sangat jago bikin komitmen, tapi sangat lihai melanggar komitmennya. Di momen Natal ini, hamba itu datang untuk melayani Anda dan saya yang penuh dengan pemberontakan. Jadi bersyukurlah jika hari ini Anda sedang mengalami disalah mengerti, Anda sedang mengalami air susu dibalas dengan air tuba, Anda sedang mengalami tindakan kasihmu kepada seseorang tapi dibalas dengan caci maki. Tindakan kasihmu terhadap seseorang dibalas dengan ditinggalkan, difitnah. Kenapa saya katakan bersyukur? Anda sedang dibawa menyelami apa yang Yesus alami bagi kehidupanmu, bagi kehidupanku. Yesus menjalani sebuah perjalanan kehidupan. Dia melayani orang-orang yang meninggalkan Dia. Dia melayani orang-orang yang dengan sengaja melanggar. Saya pernah dengar ada seorang orang tua. Dia cerita sama saya begitu marah. Karena anaknya melakukan tindakan yang dilarang keras oleh dia di hadapan matanya. Dia tarik anak itu, dia tampar anak itu. Saya tanya, kenapa? Kesel banget, Sak. Saya udah bilang jangan lakuin itu di depan saya jelas-jelas dia lakuin itu. Saudara, itu juga yang sering kali kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi lagi-lagi, kesempurnaan pelayanan Yesus itu ditujukan bukan untuk manusia baik, tetapi manusia yang menolak dan memberontak terhadap Dia. Itulah tentang dosa, dan mari kita bicara tentang apa yang Yesus lakukan bagi hidupmu dan bagi hidupku. Next. Tadi kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, kita ulangi ayat ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini yang Allah lakukan bagi Anda dan saya, orang-orang pemberontak, pembangkang. Allah mengutus Yesus Kristus hadir ke dalam dunia. Dan hari ini, bulan ini kita memperingati kelahiran Yesus. Yesus hadir ke dalam dunia meninggalkan kenyamanan sorga. Yesus turun ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Yesus rela menjalani semuanya. Saudara, jika saudara diundang ke undangan sebuah pernikahan, di mana di sana makanannya begitu enak dan nikmat,
tapi perjalanannya begitu jauh. Anda mungkin berpikir, udahlah, gak usah. Sekalipun di sana disediakan yang enak. Tapi karena jalannya begitu jauh, Anda berpikir, capek lah, saya mendingan makan yang dekat-dekat aja. Oke? Tapi saya mau bilang, gak ada yang undang Yesus ke dalam dunia. Gak ada yang bilang gini, Yesus datang dong, nanti aku sediain yang enak buat Anda. Yesus datang dong, nanti aku akan serve kamu dengan luar biasa. Gak ada. Dan di dalam kemahatauannya dia tahu ketika dia datang ke dalam dunia apa yang akan terjadi. Tapi kengerian itu tidak menahan langkahnya untuk dia datang ke dalam dunia. Itulah Yesus. Itulah lahirnya seorang hamba. Di slide saya tuliskan, kenyamanan itu menjadi salah satu idaman kita. Tapi karena kasihnya Yesus rela meninggalkan kenyamanan yang begitu sempurna. Zona nyaman itu seringkali menahan kita untuk kita bisa lebih lagi menyenangkan Tuhan. Zona nyaman itu bisa menahan kita untuk kita bisa, tadi kita sama-sama nyanyikan, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Zona nyaman kita dan ketidaknyamanan tempat kita melayani, orang yang kita layani, itu seringkali menahan kita, bukan? Dan Yesus tuh tahu banget, dunia itu tempat yang sangat tidak nyaman. Tapi itu tidak menahan dirinya untuk datang ke dalam dunia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow! Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah pencipta yang rela menjadi sama dengan ciptaannya. Jadi hari-hari ini banyak ya Bapak Ibu di TikTok perdebatan orang Kristen menyembah manusia katanya. Saya mau katakan, orang Kristen itu menyembah Tuhan yang rela menjadi manusia. Tuhan jadi manusia itu mungkin gak? Mungkin. Yang gak mungkin apa? Manusia jadi Tuhan. Jadi gak usah kecil hati kalau dengar statement-statement demikian, ya. Karena kita bukan menyembah manusia yang menuhankan diri, tapi kita menyembah Tuhan yang rela menjadi manusia. Karena apa? Karena kasihnya. Udah gitu. Ketika dia menjadi manusia, dia gak ambil posisi raja di dunia. Dia gak ambil posisi sebagai orang kaya. Dia gak ambil posisi sebagai orang yang dihormati. Dia ambil posisi yang paling rendah, yaitu hamba. Dia ambil posisi yang paling rendah, yaitu sebagai pelayan. Dia tidak umbar, aku ini juru selamat. Dia gak umbar. Hari ini perdebatan, mana Yesus bilang dia adalah juru selamat? Mana Yesus bilang bahwa dia adalah Allah? Kan gak ada di Alkitab. Tahu gak kenapa Yesus gak bilang dirinya Allah? Tahu gak kenapa Yesus gak bilang bahwa aku ini juru selamat? Aku ini Mesias dari Allah. Kenapa Yesus gak bilang gitu? Karena dia datang bukan untuk diagungkan. Dia datang bukan untuk dilayani. Tapi dia datang untuk melayani. Gak sampai di situ. Dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, penyalipan adalah cara penghukuman bangsa Roma
Cara bangsa Roma menghukum orang yang paling jahat. Itu. Disalib. Jadi cara bangsa Roma menghukum orang yang sangat jahat itu dengan cara disalib. Bahkan di zaman Yesus ini, orang Roma sendiri itu tidak boleh ada yang disalib. Ya. Di zaman Yesus itu nggak boleh ada orang Roma yang disalib. Jadi sejahat-jahatnya orang Roma itu dianggap lebih baik daripada Yesus. Tapi Yesus mati disalib. Tahu nggak saudara? Bahwa kitab Yohanes menuliskan sebuah kisah yang gak ditulis di kitab-kitab lain. Pilatus pernah bilang gini sama Yesus. Yesus, ngomong sama saya. Ceritain sama saya yang sesungguhnya terjadi itu apa. Tidak tahukah kamu bahwa aku bisa membebaskan kamu dari penyalipan? Ditawarin. Disodorin jalan untuk terbebas dari penyalipan. Kalau kita ada di posisi itu, kita langsung bilang gini, bukan, ini dari Tuhan. Ini jalan keluar dari Tuhan. Kita sangat mudah menyatakan kenyamanan itu datang dari Tuhan. Tapi kita diberi teladan. Yesus hidup dalam ketidaknyamanan yang begitu luar biasa. Yesus mati disalib dengan cara yang paling hina. Menjadi perenungannya gini. Secara manusia, apa sih keuntungan Yesus datang ke dalam dunia? Kalau Yesus hitung untung rugi dalam melayani kita, Bapak Ibu, gak akan pernah dia datang melayani kita. Kalau Yesus hitung untung rugi dalam melayani kita, tidak akan pernah dia datang ke dalam dunia. Yang mendasari dia datang ke dalam dunia bukan keuntungan dirinya sendiri. Yang mendasari dia datang ke dalam dunia adalah, aku mengasihimu lebih dari kenyamanan surga. Yang mendasari Yesus turun ke dalam dunia adalah apa? Di mata dia, kita adalah yang paling berharga. Jadi kalau hari ini Anda merasa tidak berharga, mungkin Anda merasa begitu bodoh, mungkin Anda merasa begitu lemah, tidak berharga, tidak berguna, saya mau katakan, di mata Yesus Anda jauh lebih berharga. Kita jauh lebih berharga dari indahnya sorga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ada dua hal dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Yang pertama, kenapa Yesus mau datang ke dalam dunia? Di slide saya tuliskan, next. Yesus datang ke dalam dunia. Dia mau datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup. Yang diberi hidup itu adalah orang yang mati. Betul? Elites bikin hidup lebih hidup. Potato, life is never flat. Yesus datang untuk memberi kehidupan. Yohanes 10 ayat 11 hafal. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara sadarilah, seringkali di dalam perjalanan hidup kita itu sebatas merasa kita hidup. Tanpa kita sadari bahwa di hadapan Allah kita ini adalah orang-orang yang mati. Maksudnya orang-orang mati itu apa? Orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan daya tarik dosa. Gravitasi itu membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mati secara rohani. Bukankah kita hebat sekali bikin komitmen? Tapi kita sangat piawai melanggarnya. Bukankah seringkali kita mengalami keputusasaan untuk meninggalkan keberdosaan kita?
Saya mau katakan keputusasaan kita, ketidakmampuan, kegagalan itu membuktikan, menunjukkan bahwa manusia rohani kita mati. Roma 6 ayat 20 firman Tuhan bilang bahwa dosa itu memperbudak. Dosa itu mencengkram dengan sangat kuat. Ketika kita dicengkram ya tadi yang saya bilang, kita gak punya daya. Dan satu-satunya cara agar yang mati dapat hidup kembali adalah dengan cara dibangkitkan dan diberi kehidupan. Yesus datang untuk memberi kehidupan bagi kerohanian kita. Yang dalam bahasa aslinya adalah Zoe. Di slide saya tuliskan. Zoe itu bicara gini. Kehidupan rohani yang telah tercemar oleh dosa itu dikembalikan kepada setting awal ketika Allah menciptakan manusia. Jadi kehidupan kita yang udah terpapar tadi ya, Roma 5 ayat 12 bilang dosa itu udah menjalar. Ketika dosa itu udah menjalar, itu mencengkram kita nggak mampu, kita selalu kalah, kita selalu terintimidasi, kita selalu kalah sebelum bertanding dan sebagainya, membuat kita putus asa. Yesus datang memberi Zoe, memberi kehidupan yang baru, sehingga kehidupan yang udah terpapar oleh dosa itu jadi berbalik. Kita memiliki kehidupan seperti Allah menciptakan. Kembali lagi kisah Adam dan Hawa. Tuhan bilang gini ke si Adam, Adam, kelola ya taman. Tamannya segede apa? Tim, Taman Eden itu segede apa, Tim? Segede taman sekolah kamu di Taman Holis? Enggak ya, gede banget ya Kimi ya. Tapi Adam gak ngeluh. Adam gak minta full timer. Tuhan kirim full timer untuk bantuin saya. Enggak. Lagi kelola. Tuhan datang sama Adam. Adam, kasih nama tuh binatang. Kirimlah Tuhan orang lain untuk kasih nama binatang, jangan semuanya sama saya. Tahu nggak kenapa Adam nggak ngeluh? Kenapa Adam nggak sungut-sungut? Kenapa Adam nggak berbantah-bantah? Karena hatinya, hidupnya masih seperti setting awal Allah. Sehingga kesukaannya itu adalah melakukan firman Tuhan. Kesukaan dan kepuasan hatinya itu adalah ketika dia mengerjakan perintah Tuhan. Dan itu kebalikan sama hidup kita hari ini kan. Saya menertawakan, bukan menertawakan Anda. Saya menertawakan diri sendiri dan semakin menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Ya, seringkali kita bilang, aduh Tuhan saya lagi. Aduh Tuhan di sini gak terlalu nyaman. Aduh Tuhan, banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya. Itu menunjukkan kehidupan kita yang penuh dengan hidup kita yang udah terkontaminasi. Dan Yesus hadir untuk memberikan hidup yang baru sehingga kita itu punya sukacita dan punya kekuatan, punya kerelaan untuk hidup melakukan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 bahasa Indonesia masa kini di bagian akhirnya bilang gini. Dan darah Kristus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Menyucikan, percayakah saudara bahwa Yesus darahnya itu sanggup menyucikan, memurnikan hati kita kembali. Kita bukan cuma diampuni, tapi hati kita disucikan, hati kita dimurnikan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah pertobatan, itulah hidup baru dalam Kristus. Dan ayat yang sering kali kita dengar ketika kita mau baca, mau kasih persembahan, bahwa darah Kristus itu berkuasa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Dan di dalam kitab Filipi kita sering baca, Allah lah yang mengerjakan sehingga kita rela dan sanggup melakukan perintah Tuhan dan lakukan itu semua tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Itu semua sangat jelas menunjukkan bahwa kehidupan baru itu tersedia bagi kita oleh Yesus Kristus. Dan yang terakhir, next.
Yang kedua, Yesus bukan hanya datang memberi hidup, tapi di ayat yang bagian terakhir tadi 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dia datang sebagai pendamai bagi dosa kita. Bapak Ibu, pendamai ini bicara tentang pengantara. Dalam perjanjian lama ada jabatan yang sangat penting, yaitu jabatan apa? Imam besar. Setiap tahun imam besar memakai baju yang dinamakan efod. Baju efod itu bukan satu lapis kayak begini. Itu bajunya berlapis-lapis, lapis dalam warna apa, lapis kedua warna apa, lapis ketiga warna apa, lapis keempat warna apa. Bahannya itu harus dibuat sangat presisi, ukurannya harus sangat presisi. Ada batu-batu mutiara yang menggambarkan 12 suku Israel di baju itu. Itu harus sama persis 100% seperti yang Allah perintahkan. Ketika dia masuk ke dalam kemah suci, tabernakel, dia menjadi imam besar. Dan imam besar itu menjadi pendamai bangsa Israel yang penuh dengan dosa dengan Allah yang kudus. Dan di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, next. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah imam besar, dia adalah pengantara kita dengan Allah yang kudus. Tadi saya sempat katakan, imam harus menggunakan pakaian yang sangat presisi. Bahannya, susunannya, jahitannya, supaya dapat diterima di hadapan Allah. Tahukah saudara, bahwa pengorbanan Yesus itu ibarat baju imam besar yang sangat presisi dengan standar Allah yang dikenakan kepada kita orang berdosa sehingga kita layak di hadapan Allah. Saya ulangi. Jika imam itu harus memakai baju yang sangat presisi dengan standar Allah untuk menghadap Allah dan dinyatakan kudus, baju itu hari ini dikenakan kepada kita lewat pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Katakan tersembunyi. Tersembunyi ini bicara tentang terbungkus. Terbungkus bersama dengan Kristus Yesus di dalam Allah. Wow. Yesus datang ke dalam dunia. Dia rela memberikan baju efod buat kita orang-orang berdosa. Supaya kita bisa kudus, suci, berkenan di hadapan Allah. Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Wow. Ternyata Yesus bukan hanya sebagai pengantara, tapi Yesus pun menyerahkan diri sebagai korban. Sebagai korban penghapus dosa saya dan saudara. Di slide saya tuliskan, Yesus Kristus tidak hanya menjadi imam besar yang sempurna, tetapi dia juga menjadi korban yang sempurna bagi pendamaian dosa kita. Saudara, pelayanan seperti ini tidak pernah kita bisa temukan dimanapun. Inilah yang seharusnya menjadi dasar untuk kita senantiasa bersyukur. Inilah yang seharusnya menjadi dasar
untuk kita setia, penuh sukacita melakukan firman Tuhan. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi yang Dia lakukan adalah melayani kita. Di slide saya tulis, Yesus, Dia rela meninggalkan kenyamanan yang begitu sempurna, turun ke dunia yang penuh derita. Dia gak pikirin tuh gatalnya jerami di palungan. Ya, dia gak pikirin tuh orang-orang yang menolak dia. Mari kita sadari hal ini sama-sama. Di momen Natal ini, biarlah kita diingatkan, sebelum Dia di palungan, Dia ada di tempat yang sangat nyaman. Tapi Dia rela tinggalkan zona nyaman itu karena Dia sayang Anda dan saya. Ketika kita menyadari hal ini, mungkin hari ini kita merasa kita ini adalah orang yang tidak diharapkan dan selalu mendatangkan kesialan bagi lingkungan kita. Mungkin kita merasa aku tidak berharga karena aku sudah banyak melakukan kesalahan. Melalui kehadiran Yesus, saya dan saudara seharusnya kita menemukan nilai tertinggi kehidupan kita. Anda dan saya itu lebih indah dari sorga di hadapan Yesus. Kalau hari ini kita pikir gini, siapa yang mau masuk sorga? Kita angkat tangan. Tapi waktu itu Yesus ditanya gini, siapa yang mau turun ke dunia? Siapa yang angkat tangan? Yesus. Kalau kita tanya, siapa yang mau naik ke sorga? Mau masuk sorga? Kita angkat tangan. Tapi untuk kita bisa masuk surga, ada satu orang yang angkat tangan ketika ditanya, siapa yang mau turun ke dunia? Siapa yang mau menjalani kehidupan yang sangat tidak nyaman? Aku, kata Yesus. Karena kasihnya Dia rela tinggalkan zona nyaman. Saya berdoa, kasih Tuhan membuat hati kita semakin mengasihi Dia, sehingga kita punya kekuatan dan kemampuan meninggalkan zona nyaman yang gak gampang. Dan kita menemukan nilai tertinggi keberhargaan diri kita. Yesus yang dalam kebersatuan dengan Allah, Dia rela terpisah dengan Allah. Untuk kita terpisah dengan orang yang sangat kita kasihi, seringkali kita hitung untung ruginya. Worth it gak sih kalau saya tinggalkan dia untuk melakukan hal ini? Betul? Tapi yang Yesus lakukan, Dia rela terpisah dengan Bapa secara tempat. Dan lebih lagi di atas kayu salib Dia berseru, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kondisi yang sangat menyakitkan bagi Allah Bapa sebagai Bapa dan bagi Yesus sebagai anak. Saya percaya senakal-nakalnya anak kita, ketika dia berseru, Papi tolong, kita akan tinggalin zona nyaman kita. Kita akan segera tolong anak kita. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, Dia menyerap setiap keberdosaan kita. Di hadapan Allah Bapa, tubuhnya tercabik. Di hadapan Allah Bapa, Yesus diperlakukan dengan sangat rendah dan hina. Bayangkan perasaan Bapa
Dia tahan untuk menyelamatkan Yesus, supaya Yesus bisa menyelesaikan karya penyelamatan bagi Anda dan saya. Jika hari ini mungkin kita merasa aku ini gak dikasihi, tangki kasihku kosong karena orang tuaku tidak sempurna, tangki kasihku kosong karena banyak orang yang melukai, aku haus akan kasih. Gak ada orang yang mengasihi aku. Saya mau bilang, pemenuhan kasih yang paling sempurna, pemenuhan tangki kasihmu itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan biarlah lewat perenungan sore ini, saudara, tangki hati kita yang kosong, tangki hati kita yang hanya terisi 1/4, tangki hati kita mungkin karena masa lalu yang banyak luka, tangki hati kita ini rapuh, kayak keluar lagi, kosong lagi. Biarlah dengan perenungan Injil sore ini, bahwa Dia begitu mengasihi kita, kita menemukan kepuasan. Kita menemukan kepuasan di dalam Yesus. Kita tidak mencari kepuasan di tempat lain. Kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Hidup kita berubah karena kasih Tuhan yang melimpah. Yesus yang kudus dan tidak berdosa, Dia rela menjadi dosa dan menjalani murka Allah. Jika hari ini kita ingin mengalami kelimpahan berkat Allah, setiap Anda berdoa, katakan, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati kesehatanku, Tuhan berkati keuanganku. Gak ada salah dengan itu semua. Tapi saya mau ingatkan satu hal. Sebelum kita bisa menikmati berkat Tuhan, ada satu pribadi yang rela menggantikan kita menjalani murka Tuhan yang seharusnya kita tanggung. Dan Dia lahir, Dia datang sebagai hamba bagi kita orang berdosa. Kita yang menyadari murka Allah adalah bagian kita. Lewat kehadiran Yesus, kita melihat kelimpahan anugerah pengampunan yang besar. Dan dengan itu kita memiliki kerelaan untuk taat, untuk bersyukur, untuk mengabdi kepada Allah. Saudara, yang Yesus sudah beri buat kita itu sangat besar. Mungkin nominal uang kita gak punya banyak. Mungkin kesehatan kita tidak bugar. Mungkin keluarga ada aja masalah-masalah. Mungkin kita udah berdoa ini dan itu, tapi kok Tuhan kayaknya gak kasih. Tapi sore ini saya mau katakan, seringkali yang kita keluhkan di hadapan Tuhan itu adalah hal-hal fana yang akan kita tinggal ketika kita meninggal. Yesus memberi sesuatu yang sungguh sangat indah, yaitu apa? Dirinya sendiri, menggantikan kita menjalani murka Allah yang begitu mengerikan. Karena kita, Yesus yang adalah kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia rela menjalani kematian. Karena hanya dengan kematiannya akan ada kebangkitannya. Dan dengan kebangkitannya, Dia memberikan hidup yang baru bagi Anda dan saya. Lewat kematian Yesus, kita mengalami kebangkitan. Dan melalui kebangkitannya, kita memperoleh hidup yang baru. Roma 5 ayat 15. Kalau Roma 5 ayat 12 tadi bilang gini, dosa itu menjalar. Dosa itu menjalar buat setiap kita. Tapi kita baca Roma 5 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah
dan karunia-Nya, kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Wow. Kalau Anda pernah berkata Tuhan gak adil karena dosa Adam dilimpahkan kepada kita, jangan lupakan ayat ini. Allah pun memberi jalan yang sama. Lewat ketaatan Yesus, lewat pengorbanan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya mengalami pengampunan dosa, mengalami kehidupan yang kekal, mengalami berkat terbesar yang gak pernah dunia bisa berikan. Jadi bukan cuma dosa ya yang menjalar ya. Kasih karunia dan pengampunan itu jauh lebih besar dari sorga, dari dosa, dan itu pun tertransfer buat kita. Yang paling terakhir, saudara, tidak ada kabar yang lebih indah dan lebih menenangkan bagi kita orang berdosa selain kabar bahwa Allah mengutus Yesus Kristus untuk memberikan kita hidup baru dan menjadi pendamai bagi kita di hadapan Allah yang kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita bangkit berdiri bersama. Tidak ada jaminan 2024 ekonomi semakin baik. Bahkan mungkin di tahun 2024 ada masalah-masalah pergumulan yang kita nggak sangka itu akan terjadi. Tapi saya memberi pesan pastoral buat saudara. Tidak ada kabar yang lebih baik dari kabar bahwa Yesus telah datang. Dia melayani kita, memberikan nyawanya. Itu jadi satu jaminan, fondasi, jangkar yang sangat kuat bahwa apapun kondisi yang kita alami, itu semua dalam kendali Yesus, sang pemilik kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan kembali firman Tuhan sore ini. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami melihat kembali lahirnya seorang hamba yang melayani kami orang-orang berdosa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap jemaat-Mu. Biarlah dengan kasih-Mu yang besar, hidup kami boleh berubah. Hidup kami boleh menjadi hamba yang setia kepada Engkau. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Terima kasih Engkau terus mengejar kami. Engkau terus mengetuk hati kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau Tuhan yang gak pernah jauh dari kami orang-orang berdosa. Terima kasih. Bahkan seluruh pengabdianku, amin, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, pengorbananmu bagiku. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Terima kasih yang Yesus, kau pikirkan, Engkau memikirkan, memperdulikan kehidupan kami dengan luar biasa. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar. Sungguh besar. Tidak ada kasih yang sebesar kasih-Mu Tuhan. Pengorbananmu bagiku. Tidak ada pribadi yang rela berkorban menggantikan kami seperti Engkau Tuhan. Buat hati kami penuh ucapan syukur. Bersyukur. Haleluya. Sungguh indah Tidak ada pribadi yang kau pikirkan, yang memikirkan kehidupan kami secara detail tak terselami selain pribadi-Mu Yesus. bagiku. Terima kasih. Sungguh indah. Firman sudah disampaikan. Biarlah keindahan dan kebesaran kasih-Mu terus ada dalam hidup setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur, penuh sukacita dalam menjalani hari-hari. Bukan karena apa yang ada di hadapan kami, tapi karena apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu bagi kami. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sucikan, kuduskan. Kami mau memberi bukan untuk diberkati. Kami mau memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengampunan dosa dan hati nurani kami yang disucikan oleh darah Kristus Yesus. Terima kasih. Termeterailah firman-Mu dalam hidup setiap kami, jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.